Angkatan Darat Inggris sempat berniat untuk membuang semua kekuatan tank tempur utamanya karena dinilai tidak lagi cocok dengan medan perang modern. Tetapi apa yang terjadi di Ukraina sepertinya mengubah pandangan tersebut, meski tidak sepenuhnya. Kini Inggris telah mulai mengerjakan tank tempur utama generasi berikutnya, yakni Challenger 3. Sebanyak 148 Challenger 2 akan ditingkatkan ke Challenger 3 dengan biaya sekitar 1,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 19 triliun rupiah. Dengan peningkatan ini diharapkan tank masih layak tempur hingga 2040. Opsi Challenger 3 dipilih daripada membeli tank Leopard 2 dari Jerman. Angkatan Darat Inggris pada Jumat 25 Maret 2022 mengumumkan dimulainya peluncuran upgrade Challenger 3. Pekerjaan akan dilakukan oleh Rheinmetall Base System Rhein sebagai kontraktor utama, sementara subkontraktor Pearson Engineering sedang menyelesaikan turret baru untuk Challenger 3. Brigjen Nick Cowie, pejabat senior yang bertanggung jawab untuk program Challenger 3, mengatakan turret baru adalah bagian terpenting dari peningkatan, tetapi pekerjaan lain juga dilakukan di lambung, meriam utama, dan berbagai sistem lain. Dia mengatakan peningkatan ini akan memastikan Challenger 3 menjadi main battle tank digital berkemampuan jaringan, serta kemampuan mematikan yang canggih, kemampuan bertahan yang ditingkatkan, ditambah pengawasan kelas dunia dan kemampuan akuisisi target. Tank pertama akan dikirimkan pada 2027. Challenger 2 memasuki layanan Angkatan Darat Inggris pada 1994 dan telah bertugas di operasi tempur di bekas Yugoslavia dan Irak. Tidak ada satupun tank yang menjadi korban dalam dua perang tersebut. Challenger 3 akan menampilkan meriam smoothbore Rheinmetall L55A1 120 mm untuk menggantikan meriam Redfield 120 mm yang digunakan saat ini. Meriam baru menawarkan kecepatan dan daya tembus yang jauh lebih besar. Senjata utama baru ini akan dapat menembakkan amunisi yang dapat diprogram dan akan menggunakan rangkaian sight baru dengan kemampuan penargetan siang dan malam yang lebih baik. Tank yang dimodernisasi akan menampilkan perlindungan yang ditingkatkan termasuk perlindungan modular baru dan sistem perlindungan aktif Rafael Tropi Israel. Tropi menggunakan radar untuk mendeteksi proyektil yang masuk sebelum menembakkan proyektil pencegat ke arah mereka. Turret baru yang digunakan juga dimaksudkan untuk ekspor. Ini menjadikan Challenger yang dioperasikan Oman juga bisa menggunakannya. Saat ini Oman adalah satu-satunya negara di luar Inggris yang menggunakan tank tersebut. Meski paket upgrade akan membawa peningkatan yang sangat dibutuhkan dalam hal daya tembak dan perlindungan, masih ada pertanyaan tentang mobilitas tank. Bobot ekstra yang cukup besar pasti akan ditambahkan ke kendaraan yang saat ini saja telah memiliki masalah dalam mobilitas. Di sisi lain, tidak ada rencana untuk menyediakan mesin yang ditingkatkan. Challenger 2 saat ini sudah memiliki berat 82,7 ton dengan modul perlindungan tambahan. Jauh lebih berat dibandingkan M1A2 SIP versi 3 Angkatan Darat Amerika yang memiliki bobot 73,6 ton. Tetapi arsitektur terbuka Challenger 3 berarti akan lebih mudah untuk meningkatkan dengan fitur tambahan di tahun-tahun mendatang, termasuk untuk menanggapi ancaman baru di medan perang. Bahkan dalam bentuk dasarnya, Challenger 3 akan menampilkan adaptasi yang membuatnya lebih cocok untuk bertarung di medan yang tidak terlalu tradisional, termasuk lingkungan pesisir untuk mendukung pasukan komando masa depan. Sebelum ini, Challenger 2 telah digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana tank dapat dipindahkan ke darat menggunakan platform yang dimiliki Angkatan Laut dan Marinir Inggris, termasuk di kawasan Baltik yang penting secara strategis. Meski Angkatan Darat Inggris menunjukkan program Challenger 3 saat ini berada di jalurnya, mungkin masih ada rintangan di masa depan. Salah satunya soal kebisingan dan getaran yang berlebihan, masalah yang telah mengganggu program kendaraan tempur lapis baja Ajax. Secara khusus, Royal United Service Institute telah mengidentifikasi potensi jebakan dalam Challenger 3 terkait dengan pemilihan amunisi untuk persenjataan utama dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beroperasi penuh. Selain itu, juga kemungkinan kesulitan dalam integrasi sistem proteksi aktif Tropi. Mungkin tanda tanya terbesar atas program ini adalah jumlah tank yang ditingkatkan akan relatif kecil. Pengalaman unit lapis baja Rusia dan Ukraina dalam perang yang berlangsung saat ini dengan jelas menyoroti betapa rentannya main battle tank bahkan yang relatif canggih ketika berhadapan dengan rudal anti-tank modern. Ratusan dari mereka hancur dengan cepat di medan perang.
Dengan Angkatan Darat Inggris mengurangi jumlah main battle tank dari 227 menjadi 148, maka mereka dapat dengan cepat kehabisan tank jika terlibat dalam konflik dengan intensitas yang sama dengan perang di Ukraina. Sebagai perbandingan, pada 1980-an, Angkatan Darat Inggris menerjunkan sekitar 900 tank. Pangkalan Senneleger di Jerman akan menjadi salah satu dari 3 pusat regional untuk Angkatan Darat Inggris, dengan yang lainnya di Kenya dan Oman. Belum jelas berapa banyak tank yang akan dikirimkan ke Jerman, tetapi para pejabat sudah membicarakan tentang jumlah besar kendaraan lapis baja yang dikerahkan di negara tersebut. Mereka akan menjadi bagian dari kekuatan seukuran brigade yang akan lebih mampu menanggapi kontingensi di Eropa Timur. Dengan anggaran pertahanan terbatas dan program-program besar lainnya untuk didanai, termasuk kapal Indo dan jet siluman F-35B, Inggris telah memilih untuk tidak menghapus tank sepenuhnya, tetapi memilih untuk berkonsentrasi pada kekuatan yang jauh lebih kecil namun lebih canggih. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah ini adalah pendekatan yang tepat. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatjuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.